Saya yang bertanya, Pak. Oh, baik, Pak Wahyu. Iya, Pak Wahyu. Baik, Pak Agus. Kemarin kan, saya dapat WA dari Pak Agus ya, Iya, tentang betul, Pak. pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya saya gimana nih keadaannya? Apakah sehat pada siang hari Alhamdulillah, ini? Pak Dodi. Hmm, Sehat. alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, Eee, Keluarga juga sehat, keluarga Pak? sehat, Pak Dodi. Alhamdulillah. Cuma yang terkendala mati lampu di sini. Oh, mati lampu. Ya, mudah-mudahan HP-nya bisa sampai beres ya, Pak. Insya Allah, Nah, Pak Dodi. Siap. tentang WA itu, Pak, apa yang Bapak mau pertanyakan, pada pertemuan kita kali ini? Boleh diceritakan? Jadi begini, Pak Dodi. Iya, Pak. Saya tuh kesulitan ya. Iya, Pak. Jadi saya sendiri udah merasa buntu. Mhm, Jadi di kelas saya ada siswa mhm, yang belum bisa baca. mhm, Ya, jadi anak tersebut tuh ketika dalam kegiatan pembelajaran selalu tertinggal, mhm, gitu ya. Jadi kira-kira mhm. Pak Dodi bisa nggak nih ngasih semacam pencerahan lah buat Iya. saya? Siswa Pak Wahyu kelas berapa? Emang mengajar di kelas berapa, Pak Wahyu? Bagus. Kelas 6, Pak Dodi, kelas 6. Oh, kelas 6. Nah, penyebab, kelas 6 ya, Pak? Iya. Penyebab dia itu tidak bisa membaca sampai kelas 6 itu kira-kira karena apa, Pak, ya? Ya mungkin ya Pak ya. Eh, yang pertama dari faktor belajar gitu ya. Mungkin Iya, karena dia juga di rumahnya mhm, telat belajar mhm, atau mungkin apa namanya dia nggak pernah belajar kayaknya sih di rumah. mhm. Kalau tadi, Bapak menyinggung tentang belajar di rumah ya. Bapak sudah, eee, identifikasi apa, murid tersebut ke rumahnya gitu? Apa kondisi kurang perhatian, apa bagaimana itu, Pak? Untuk saya sendiri sih untuk menghubungi langsung ke rumahnya belum ya Pak ya. Ya, Hanya saya berusaha melalui WhatsApp aja, iya, WhatsApp keluarganya, ibunya. Jadi mhm, saya tanyakan gitu bagaimana terkait cara dia belajar di rumah. mhm, Ya, cuma kalau untuk secara langsung saya datang ke rumahnya sih belum gitu, Pak. belum. Nah, eee, kalau menurut apa ya, kalau belum, eee, mungkin sebaiknya Bapak harus ke rumahnya dulu mungkin ya, cari tahu, apakah dia kenapa dia nggak bisa lancar membaca itu karena apa. Yang saya, ingin tanya lagi, Pak, apa siswa tersebut itu ada keterbelakangan, fisik atau autis atau bagaimana itu, Pak? Oh, kalau saya lihat sih ya, Pak, selama kegiatan pembelajaran, Mhm, kalau siswanya sih justru normal, Pak, normal-normal saja normal seperti ya? anak lainnya. Cuma ketika dikasih materi, Mhm, diberikan materi kegiatan pembelajaran, mhm, jangan untuk mengerti gitu, membaca aja dia kesulitan gitu, Pak. Entah mhm, itu misalnya, ketika saya suruh menceritakan kembali, mhm, dia merasa kesulitan karena dia sendiri nggak tahu gitu, belum apa ya, ya belum bisa membaca gitu. belum bisa membaca ya? Iya. Nah, Bapak, menyebutkan dia belum bisa membaca itu terlihat dari nilai dia apa kecepatan membacanya atau apa itu, Pak? Iya. Jadi, yang saya lihat itu Pak, selama saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, Mhm, saya juga selain, menggunakan namanya apa, tes mhm, ya Pak ya, tes, juga saya baik itu mendampingi anak langsung membaca,
dan juga melalui tugas-tugas yang sudah dikumpulkan gitu Pak. Jadi terlihat kalau nilainya itu ya, kalau KKM misalnya 70, mm, ya paling dia nilainya sekitar 40 atau 30 gitu Pak. mm. Jadi dilihat dari hasil praktek dia membaca, Pak ya. Praktek dia membaca dan dari nilai membaca mungkin rendah, Pak ya. Iya betul Ya. Pak. Ada dari kelas 6 tersebut, menurut Bapak, si siswa tersebut itu mampu tidak untuk belajar menyaingi sama dengan temannya? Ya Menurut kalau menurut saya sih apa ya, mm, akan sulit Pak ya, akan sulit. sulit ketika apa namanya, si siswa tersebut diberikan materi yang sama Mm, dengan siswa yang sudah membaca, yang sudah lancar membaca maupun yang sudah bisa apa namanya, menyampaikan atau menceritakan kembali. Karena dia merasa kesulitan iya, ya ketika diberikan sebuah bacaan gitu. Apa ya, apalagi menyimpulkan gitu. Jadi sepertinya sih bakal kesulitan dianya, Pak. mm. Kesulitan untuk membaca itu maksud saya apakah dia punya peluang untuk bisa lancar membaca? Ya sebetulnya bisa, Pak. Nah, Mm, bisa mm, ketika kita apa namanya, memberikan semacam motivasi ya mm. terhadap Iya, yang di apa namanya, siswa tersebut. Selain itu juga mungkin ya ketika kita mungkin memberikan pendampingan ya ada kemungkinan besar dia bisa sebetulnya, Pak. jadi si siswa tersebut eh, ada kemungkinan bisa ya untuk membaca lancar itu, seperti itu Pak ya? Iya, sebetulnya bisa Mm. aja gitu, Pak. Nah, dari menurut Bapak bisa tersebut, kira-kira menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan agar siswa tersebut ya bisa minimal lah sama dengan temannya gitu dalam membaca ini ya. Eee, Ya apa yang Bapak lakukan iya. kira-kira Ya kalau bisa mungkin ya gitu? Pak ya, yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan, apa namanya, melaksanakan atau melakukan pendampingan. Pendampingan Pendampingan, khusus, mhm, terkait, kegiatan membaca anak tersebut. mhm, Yang kedua, saya akan memberdayakan rekan tutor sebaya, ya, mhm, atau rekan teman, iya, agar dapat membantu, apa namanya, dia supaya bisa membaca. Selanjutnya mungkin saya juga akan koordinasi dan, seperti yang tadi dikatakan, saya akan coba datang ke rumahnya, mhm, agar, proses belajarnya itu bisa dilakukan di rumah juga. Karena, mhm, kalau ketika di sekolah, mhm, waktu juga terbatas Pak ya, cuma iya, sebentar, sedangkan di rumah itu waktunya lebih panjang. Jadi mungkin saya akan coba, datang ke rumahnya dan mhm, meminta bantuan orang tuanya iya, untuk, mengajarkan atau memberikan anak ini pelajaran supaya, minimal bisa membaca lah, Pak. iya. Terkait jadi Bapak akan berkunjung ke rumahnya. Nah, terkait, hambatan waktu, apakah ada solusi untuk waktu yang Bapak luangkan untuk mereka atau Ya untuk waktunya sendiri, Pak, mhm, kemungkinan ya selain dalam kegiatan pembelajaran, iya, dengan saya teknik misalnya pembelajaran, diferensiasi itu, ya, mungkin saya juga akan menyediakan waktu tambahan, waktu tambahan, ya di tambahan luar belajar, jam pelajaran, ya. ya gitu, Pak. Apakah di di luar jam pelajaran itu tidak mengganggu aktivitas mereka atau, Bapak sendiri atau, setelah pulang sekolah, apa ada jadwal tertentu?
Kalau dalam kegiatan pembelajaran sih sebetulnya mungkin tidak sepenuhnya didampingi, Pak, ya. Iya. Kita juga harus memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa yang lainnya. Cuma di situ Hmm. kita ada namanya semacam pendampingan. Ya, Pendampingan ya. ketika melaksanakan kegiatan proses pembelajaran baca dengan misalnya kalau yang anak yang sudah bisa baca atau anak yang sudah mampu menceritakan, mereka suruh membaca dan menyimpulkan. Sedangkan Hmm. anak tersebut mungkin ya akan kita lakukan pendampingan secara khusus gitu, Pak. Hmm. Dan ketika pulang sekolah juga misalnya di waktu-waktu tertentu ya Hmm. kita bisa Ya. laksanakan dan jadwalnya juga misalnya kalau misalnya pulang sekolah atau setiap hari juga bisa Iya. paling waktunya saja yang tidak lama paling sekitar 15 menit atau 10 menit gitu Pak setiap pulang sekolah. Jadi ada jadwalnya Pak ya? Iya Ya. gitu Pak. Dalam penjadwalan itu ada dalam penjadwalan yang Bapak lakukan ke siswa tersebut, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak? Oke, ya selain jadwal ya Pak ya, selain jadwal yang sudah dibuat, mungkin Mhm. saya akan membuat semacam rubrik Rubrik. rubrik penilaian terkait peningkatan baca anak tersebut gitu Pak. Mhm. Jadi ada rubriknya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, jika, eee, rubriknya sudah dipersiapkan, maka, akan dilaksanakan untuk pendampingan itu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pendampingan tersebut? Ya saya akan laksanakan minggu depan Pak. Minggu depan saya akan coba laksanakan terkait pendampingan individu tersebut Pak. Minggu depan Pak ya? Iya, Minggu minggu depan. Nah, di saat Bapak melakukan pendampingan ke depan, seandainya siswa tersebut, lambat untuk, lancar membaca itu sangat lambat gitu Pak ya. Nah, bagaimana, Bapak itu mengukur misalkan apakah dia ketercapaiannya apa membacanya itu tercapai apa tidak dengan cara rubrik tadi, Pak, ya? iya betul Pak. Nah, di situ juga kan pasti ada gangguan-gangguan dari, proses pendampingan tersebut. Untuk mengantisipasi gangguan kalau mengalami tentang membaca siswa ini Mbak, ya, Kak, ya. Iya. Misalkan yang Bapak targetkan misalkan secara 1 bulan misalkan atau 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu misalkan tidak tercapai membaca si siswa tersebut, gangguan lah. Nah, apa yang solusi kedua dari selain pendampingan ke di sekolah atau di rumah? Ya, kalau misalnya saya kan, rencana ya, Pak, ya, Iya, namanya juga rencana, insya Allah minggu depan iya, saya akan coba praktekkan iya, terkait, anak pendam ini. Mungkin akan saya jadwalkan 1 bulan pertama dulu, Pak. Satu iya, bulan pertama dulu, mhm, dengan memberikan rubrik di akhir, udah sampai mana kemajuan anak ini, gitu. mhm, Adapun nanti untuk selanjutnya, jadi kalau memang anak tersebut masih belum bisa, mungkin kegiatan ini akan saya lanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya ada kemajuan terkait kemampuan membaca anak ini, mungkin saya akan coba memberikan materi yang lebih konkret gitu Pak, yang lebih apa namanya, yang lebih komplit, kompleks gitu Pak, dengan tingkat kesulitan lagi yang misalnya yang pertama saya membaca, suruh dia membaca kata per kata. mhm, Ketika dia sudah membaca, bisa nih kata per kata, jadi mhm, kalimat. Kalau memang sudah membaca kalimat, jadi ke sebuah paragraf. Dan nanti ketika memang dia bisa, mhm, baru kita sediakan cerita-cerita gitu, Pak. mhm. Nah, dari tahapan-tahapan membaca tersebut, ada rubriknya, Pak, ya? Iya, betul. Mmm. Nah, untuk pelaksanaan
yang akan Bapak lakukan dalam pendampingan, kira-kira apa yang Bapak butuhkan atau dukungan dari rekan atau siapa, apa yang Bapak butuhkan untuk Ya, kegiatan yang seperti pertama ini? mungkin ya Pak ya, yang saya butuhkan itu satu eh, kesepakatan Pak ya dengan anak tersebut gitu ya. Jangan Mhm, sampai ketika sudah dibuatkan jadwal justru anak itu yang malas-malasan. Yang mhm, kedua, saya juga mungkin akan berbicara dengan teman-teman di kelasnya mhm, ya. Jadi untuk saling apa namanya? Mendukung. mendukung, Mendukung dia jangan sampai karena dia belum bisa baca nih teman-temannya apa namanya? Membuli atau melakukan semacam ledekan gitu, Pak. iya, Ya, yang kedua, yang ketiga mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah mhm, terkait pembuatan semacam apa namanya? Pemberian tugas terkait baik. pemberian tugas yang saya bedakan dengan siswa yang lainnya gitu, Pak. Tugas yang berbeda dari siswa lainnya gitu, Pak? Iya. Mhm. Eee, apakah tugas tersebut tidak terbebani, Mbak, bagi siswa tersebut? Bagaimana, Pak? Kan kata Bapak memberikan tugas ya? Iya, Tugas tambahan mungkin ya? iya betul, Pak. Eee, dikala siswa yang lain tidak, siswa tersebut dikasih tugas tambahan, apakah itu tidak membebani dia gitu, Pak? Oh, jadi gini, Pak, bukan bukan saya maksudnya, memberikan tugas tambahan ya, Pak, ya. Mhm, Jadi dalam artian seperti ini, mhm, ketika memang misalnya, anak tersebut yang lainnya sudah mampu, mhm, ketika dia belum mampu, ketika mhm, diberikan tugas yang berbeda, misal mhm, tugas yang, lain itu hanya misalnya merangkum sebuah cerita. mhm, Oke, sedangkan tugas si anak ini mhm. cuma menuliskan beberapa kata. Mungkin seperti itu saja, Pak. Baik, Pak. Jadi rencananya seperti itu, Pak, ya. Iya, betul, Pak. Kira-kira rencana pendampingan Bapak akan dilaksanakan, eee, kapan itu, Pak? Minggu depan, Pak. Oh, minggu depan ya? Oh iya, minggu depan. Nah, kalau misalkan Bapak melaksanakan minggu depan, apa yang menjadi Bapak nanti untuk menjadi tolak ukur keberhasilan rancangan Bapak tersebut? Ya, anak tersebut bisa membaca sih, Pak. Itu saja. Oh iya, jadi pendampingan Bapak itu tolak ukurnya agar siswa tersebut bisa membaca, Pak, ya? Betul, Pak. Eee, jadi untuk cerita Bapak kali ini tentang membaca, eee, pada dialog kita ini mungkin Bapak sudah menemukan jawabannya sendiri kan, Pak, ya? Yaitu dengan Ya, cara Pak. pendampingan mengunjungi ke rumah, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Mengadak mengadakan pertemuan dengan siswa di rumah atau di sekolah, sepulangnya sekolah gitu, Pak, ya? Iya, siap. Mmm, apakah, eee, dialog kita itu cukup, ada gambaran untuk melaksanakan tugas, Pak? Maksudnya Eee, pendampingan tersebut? ya, kalau gambaran sih saya sudah dapatkan, Pak, ya. Iya, Jadi apa yang akan saya lakukan, seperti apa tindak lanjutnya. Jadi, yang tadi selama kita ngobrol itu saya udah dapat, sedikit banyak gambaran terkait, kebutuhan siswa dengan, membaca ini, Pak. iya. Nah, dari, dia saya menangkap yang percakapan Bapak tadi yang membuat Bapak itu, menjadi sadar diri akan apa, membaca siswa itu sangat penting, ya itu sudah ada melekat pada diri Bapak sendiri ya. Mungkin tujuan Bapak ingin siswa tersebut lancar membaca,
bukan Iya, begitu? betul, Pak. Nah, mungkin Bapak itu sudah sudah mencari jawabannya sendiri, sudah mengetahui solusi Bapak sendiri. Menurut saya, yang paling utama Bapak harus menjalankan pendampingan menurut Bapak terlebih dahulu, Pak, ya. Siap. Jadi, eee, apa yang Bapak lakukan itu harus dicoba terlebih dahulu agar siswa tersebut dapat membaca sama dengan temannya begitu, Pak, ya. Siap, Pak. Apalagi, Pak, yang bisa saya bantu Ya mungkin untuk selain hari ini, cukup sih, Pak, untuk hari ini mungkin. ya, eee, yang Bapak lakukan untuk kegiatan ini pendampingan aja terlebih dahulu, Pak, ya. Iya, Nanti jika ada kendala lain selain itu, nanti kita boleh konsultasi kembali, Pak, ya. siap siap, Pak. Ada lagi, Pak, yang bisa saya bantu Ya untuk cukup, Pak. konsultasi? Ini udah sangat membantu sekali, Pak. Jadi saya punya Oh sedikit pencerahan. oh, iya begitu, baik. Mungkin kalau sudah cukup membantu, mungkin kita sudahi aja, Pak, ya. Eee, Nanti kita akan dialog lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Alhamdulillah, Pak. Nah, jadi, setelah tadi kita berdialog, saya Mhm, menemukan banyak sekali, permasalahan saya yang tadinya saya merasa buntu, setelah, mhm, melalui coaching dengan Bapak tadi, mhm, alhamdulillah saya merasa, sangat membantu, sangat terbantu, sehingga mhm, saya menemukan solusi saya untuk menghadapi siswa yang kurang, bisa membaca ini, Pak. iya. Baik, jika itu sudah sangat membantu, mudah-mudahan pendampingan Bapak berjalan dengan lancar, Pak, ya. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Semoga siswa Bapak tersebut dapat membaca dengan minimal sama dengan temannya. Siap, Pak. Ada lagi, Pak, yang bisa saya bantu? Cukup, Pak. Baik, cukup. Terima kasih, Pak Agus. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Untuk umpan balik udah ya tadi ya, terakhir ya? Umpan balik, ya, Oke, lanjut ya, Pak. ya. Refleksi dulu, enggak, Pak, ke saya? Enggak, refleksi terakhir nanti. Oh, terakhir aja. Baik, Pak. Oke, siap ya Pak Dodi ya? Ya, siap. Oke, kita mulai aja nih Pak Dodi. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore, Pak Agus. Gimana nih kabarnya nih? Baik, Pak Agus. Baik ya. Ya, Nah, di sana lagi musim apa nih Pak? di sini lagi musim hujan, Pak. Musim hujan ya, di sini juga sama Pak. Iya, Kalau hujan mau musimnya ya. iya. Halo. Lain ada musim durian gitu Pak di sana? Ada di, kebun orang. Bapak nggak punya kebun ya? Enggak, Pak. Ya ya. Iya. Pak Dodi, kemarin Iya, kan kita sempat, apa namanya, WA-an ya, Pak Dodi iya, ya, iya, betul, terkait, betul. obrolan kita tentang, Pak Dodi meminta saya membantu untuk melakukan coaching Iya, ya, iya, terkait Pak. pembelajaran yang Pak Dodi lakukan. Nah, Iya. kira-kira, apa nih Pak Dodi, permasalahan yang, Pak Dodi rasakan hari ini? Saya yang saya rasakan tadi ya, Pak, ya, Iya, tentang pemilihan metode pembelajaran, Pak. Tentang metode pembelajaran di mata pelajaran IPA. Yang saya bingungkan pemilihan metodenya aja gitu. pemilihan Eee, metodenya gitu ya, Pak iya, ya? iya. Oke. Jadi
yang tepat itu misalkan, bagian ini metodenya apa gitu, kalau yang ini metodenya apa. Hanya bingung aja sih, Pak, gitu Ya, bagaimana cara pemilihan yang tepat gitu oke. dalam Jadi Pak pemilihan Dodi ini merasa bingung ya, ceritanya merasa bingung, ya, model apa nih yang mau saya gunakan ketika melaksanakan kegiatan pelajaran IPA. Untuk ya. materinya sendiri, materi apa ya Pak kira-kira? Kemarin itu, minggu kemarin materinya tentang planet, Pak. Oh, tentang planet ya. Mhm, Oke, planet. Eh, ketika nanti nih di mhm, akhirnya mhm, nih, nah, Pak Dodi mhm, kira-kira iya. setelah pembicaraan ini apa sih indikator keberhasilan dari pembicaraan ini yang Pak Dodi inginkan? Yang saya inginkan itu terutama nilai siswa, Pak, ya. Nilai siswa Eee, ya. heeh. Jadi ketika saya pemilihan metode yang pas, pasti ke nilai siswanya pun akan berhasil gitu, Pak, ya. Ya, Ya, jadi jadi Pak Dodi menginginkan kira-kira nih apa mhm, yang dapat meningkatkan apa namanya nilai siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui metode apa gitu Pak ya, iya, sehingga iya, siswa merasa senang dalam kegiatan iya, pembelajarannya gitu ya Pak ya. iya, Pak. Oke, Pak Dodi, Mhm, kenapa Pak Dodi bisa merasa kegiatan atau metode yang Pak Dodi lakukan selama ini kurang berhasil? mhm. Yang saya kurang berhasil itu mungkin dari nilai siswa, Pak. Nilai siswa ya. Ya, nilai siswa mereka tidak menghasilkan, nilainya itu tidak memuaskan gitu menurut saya. Iya. Ya agak kecil-kecil gitu. Apakah saya salah memilih metode atau salah menyampaikan, itu, Pak, yang Oke, saya jadi Pak membuat Dodi saya merasa gelisah nih, ya, merasa, apa namanya, butuh solusi ya, iya, menghadapi, apa, siswa-siswa yang nilai IPA-nya rendah gitu, Pak, ya? rendah, ya, betul, Pak. Oke. Nah, Pak Dodi, Mmm, untuk kegiatannya sendiri yang sudah Pak Dodi pernah lakukan itu apa saja sih untuk kegiatan pembelajaran IPA? pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan, mereka itu praktek langsung pernah, diajak keluar pernah, tergantung metode yang saya sampaikan itu, Pak, dengan materinya. Apa, kita ajak keluar atau kita praktek di kelas dengan alat-alat yang ada, eee, dengan diajak keluar langsung juga pernah, Pak. Oke. Mhm, Tadi, Pak Dodi tadi mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang Pak Dodi yang sudah melakukan kayak, praktek langsung maupun dengan media-media gitu, Pak, ya. iya, Nah, ketika Pak Dodi menemukan tadi, siswa yang nilainya rendah ya atau iya, motivasi belajarnya kurang mhm, terkait pembelajaran IPA yang Pak Dodi laksanakan, iya, Pak, gitu. Menurut Pak Dodi, mhm, kalau di angka nih, iya, Pak, ya, kalau misalnya dari angka 1 sampai dengan 10 mhm, untuk saat ini, siswa mhm. Pak Dodi berada di angka berapa? Untuk saat ini mungkin saya ngambil rata-rata, Pak, ya, Iya, rata-ratanya masih rendah, Pak, ya, mungkin ada di angka 6-an lah. angka 6 ya. Jadi, iya, saya kurang merasa agak, kayak nggak berhasil mengajar anak itu, gitu. Oke, jadi Pak Dodi, merasa kurang pas ya dengan, Iya, nilai yang didapat anaknya ya. iya. Eh, yang Pak Dodi ingin tingkatkan dari 6 itu menjadi berapa? Yang saya tingkatkan, minimal pengen 8 lah rata-ratanya ya, 8 ya. 8 ya. Oke. Terus tadi juga Pak Dodi, membicarakan bahwa, apa namanya, mau melaksanakan pemilihan metode yang tepat gitu ya, Pak, ya? Iya, Jadi metode yang tepat menurut Pak Dodi itu seperti apa? metode yang tepat itu artinya maksud saya, ke materinya, nyambung
ke siswanya menyenangkan, materi metode pemilihan metode itu maksudnya ke situ, Pak. Jadi siswa itu dapat menyenangkan, belajar semangat, dan memperoleh nilai yang saya harapkan tadi gitu. Oke, jadi Pak Dodi, menurut Pak Dodi pembelajaran yang apa namanya tepat itu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak membosankan sehingga Ya, dapat meningkatkan nilai siswa gitu ya Pak ya. iya Pak. Oke, Pak Dodi. Nah Hmm, sekarang iya Pak. kira-kira menurut Pak Dodi untuk apa namanya agar siswa itu belajarnya menyenangkan, kira-kira apa nih yang akan Pak Dodi lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan dengan cara jika mereka praktek di dalam kelas itu membosankan, sekali-kali saya mengajak siswa itu untuk keluar kayak biar biar pelajarannya tidak membosankan, biar mereka semangat untuk mempraktekkan pelajaran IPA itu. Oke, jadi Pak Dodi, apa namanya, ketika memang kegiatan pembelajaran sudah dirasa membosankan, Pak Dodi, apa namanya, melakukan praktek keluar gitu ya, Pak Dodi Keluar, ya, iya, untuk libur, apa namanya, membuat siswa itu tidak merasa jenuh gitu ya, Pak ya. tidak merasa jenuh. Iya, betul. Menurut Pak Dodi nih, tingkat keberhasilannya Hmm, ketika siswa belajar dengan praktek di hmm, luar, iya. kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Pak Dodi berapa persen? Menurut saya, tingkat keberhasilannya itu cukup cukup baik sih, Pak, ya. Ada, meskipun ada beberapa yang belum, tapi menurut saya kalau metode praktek di luar itu lebih intinya lebih menyenangkan hati mereka. Jadi mereka bisa bebas, bisa berkolaborasi di luar, intinya mereka itu kan bebas bergerak gitu kalau di luar, Pak. Iya, jadi ketika Pak Dodi apa namanya melaksanakan kegiatan pembelajaran praktik di luar kelas dengan benda-benda Iya, konkret gitu ya Pak ya. iya, Jadi Pak. siswa juga akan selain merasa senang, eh, Iya. kira-kira apa namanya ketika Pak Dodi melaksanakan nilai anak ini akan bertambah tidak Pak? Akan, Dari praktek luar itu, iya betul Pak. eee, mungkin menurut saya dapat bertambah, Pak, Iya, karena dari kejenuhan mereka ya, dari di kelas mereka belajar senang di luar, jadi pasti nilai mereka itu pasti meningkat, Pak, menurut saya. oke. Oke, jadi tadi Pak Dodi menyebutkan bahwa nanti ketika kegiatan pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran atau media pembelajaran berarti berbasis lingkungan ya Pak ya. Jadi Iya, Pak, praktek langsung, anak dibawa ke lapangan gitu Pak ya. iya, Pak, Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan juga menarik gitu, tidak menarik. monoton gitu Pak ya. Iya, iya, Yang Pak, diharapkan sama Pak Dodi nanti akan meningkatkan nilai belajarnya gitu ya Pak ya. iya, iya, Pak, Oke. Nah, kira-kira nih Pak Dodi, mhm, eh, apa namanya, eh, kan nanti Pak Dodi menginginkan pada akhirnya nilai anak ini eh, apa namanya mencapai di atas KKM lah Pak ya, iya, seperti itu. Oke, kira-kira nih Pak Dodi, mhm. kapan untuk Pak Dodi bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Kegiatan di luar mungkin dulu juga udah pernah, cuma jarang, Pak, ya. Iya, betul. Mmm, Cuma saya kepikiran untuk sekarang rutin akan dilaksanakan, setiap pelajaran IPA, tetapi, saya lihat lingkungan sekolah dulu, Pak, ya. Iya. Kalau hujan ya enggak gitu, Pak. Kalau enggak hujan ya pasti saya kegiatannya di luar, dan itu setiap pelajaran IPA gitu, Pak. Oke, setiap pelajaran IPA ya Pak ya, jadi Bapak Ya, akan coba apa namanya mengajak anak berinteraksi langsung ya, atau ya, melaksanakan praktek gitu ya di ya, lapangan. Pak, di lapangan. Oke, Pak Dodi, menurut Pak Mhm, Dodi, eh,
tadi udah menyebutkan bahwa ukuran untuk keberhasilannya sendiri ya, jadi Iya, anak itu, minimal nilainya ya 8 lah gitu ya, dari iya, misalnya dari 1 sampai 10 tersebut. iya, Oke, selain itu juga Pak Dodi tadi bilang bahwa, akan mulai, kegiatan tersebut walaupun Pak Dodi mhm, sudah melaksanakan gitu ya, mhm, tetapi belum maksimal gitu oh, ya. iya, Pak, betul. Belum maksimal. Nah, yang tadi Pak Dodi bilang akan melaksanakan minggu depan dan akan mencoba untuk konsisten dan terus-menerus gitu ya Pak Dodi ya? Iya, betul, Pak. Oke, menurut Pak Dodi, ketika Mhm, nanti nih Pak Dodi, iya, Pak. apa namanya, di akhir nanti nih, Mhm, kira-kira, apa ya, semacam alat ukurnya, alat mhm, ukur apa, yang akan Pak Dodi, gunakan ya, iya, untuk mengukur keberhasilannya kira-kira? iya. Saya kemarin, mmm, tidak memakai rubrik, Pak, ya. Yang dulu-dulu tidak memakai rubrik, sekarang mau pakai rubrik penilaian dari pelajaran IPA. Tapi itu rubriknya disesuaikan dengan materi IPA itu sendiri, Pak, ya. Iya. Mungkin, tolak ukurnya nilainya dari rubrik itu sendiri, Pak. Apakah siswa itu maju, eee, menuju nilai 8, apa makin mundur, apa saya dari situ, dari rubrik tersebut. Oke, berarti, Pak Dode, tadi selain apa, menggunakan namanya, media langsung ya atau praktek langsung ke lapangan, Pak Dede juga menyediakan rubrik gitu ya, Pak, ya? Iya, Pak. Oke. Nah, selain itu, Mhm, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan tersebut nih, mmm, mhm, Pak Dode, mau kerjasama dengan siapa atau butuh dukungan siapa nih? mhm. Tentunya saya butuh izin pula ya dari kepala sekolah karena, takutnya kepala sekolah itu mempertanyakan, "Kenapa ini keluar?" Kan gitu, seperti itu. Nah, sebelum mungkin sebelumnya saya udah minta izin terlebih dahulu, jadi tiap pelajaran IPA saya diperbolehkan keluar atau memakai kelas yang ada peralatan IPA-nya gitu, Pak. Oke, Mungkin kepala sekolah dan staf TU, Pak, ya. oke, jadi Pak Dodi akan apa namanya koordinasi ya, Ya, baik dengan kepala sekolah gitu ya terkait ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran keluar tidak jadi ya, masalah gitu ya Pak ya. iya, Pak. Oke, oke selanjutnya nih Pak Dodi, ini udah Mhm, berada di akhir nih Pak Dodi, iya, Pak. ujungnya nih. Mhm, Kira-kira tindak lanjutnya, mhm, ya tindak lanjut Pak Dodi mhm, setelah coaching ini mhm. Pak Dodi akan melakukan apa? Saya akan, ya melakukan proses itu tadi, melakukan, kegiatan, mem apa, memperbaiki metode pembelajaran di IPA atas saran Bapak tersebut tadi. Oke. Saya nggak memberikan saran ya Pak Dodi Oh ya, oh, jadi iya, Pak iya, Dodi iya. loh tadi yang Iya, iya, yang iya. memberikan apa namanya, Iya, Pak. Pak Dodi yang, ingin memperbaiki pembelajaran Pak Dodi Iya, sendiri gitu ya iya, Pak Dodi ya. iya, Karena Pak. untuk saran saya tidak bisa memberikan Pak Dodi ya, karena yang Oh, tahu permasalahannya sendiri itu Pak Dodi gitu ya. iya, Pak. Nah ya, Iya, maaf. jadi Pak Dodi, kita sudah sampai di akhir, Mhm, tadi juga Pak Dodi dengan, apa namanya, media pembelajarannya yang mhm, kesulitan tadi, ya. Jadi Pak mhm, Dodi berusaha untuk, apa namanya, mhm. memberikan pembelajaran langsung yang menyenangkan gitu ya Pak Dodi, sehingga Iya, dapat, meningkatkan hasil belajar siswa gitu iya, ya Pak Dodi betul, ya. betul, Pak. Oke, mungkin, saya cukupkan nih Pak Dodi untuk hari Iya, ini. oke, Ya, Pak. Siap. mudah-mudahan Pak Dodi, bisa melaksanakan yang tadi Pak Dodi apa namanya, berhasil dalam melaksanakannya gitu ya Pak Dodi. Iya, Pak. Amin, Pak. Semoga Amin ya. terlaksana, Pak. Iya, oke. Iya, Pak Dodi, saya mau mhm, tanya nih, iya, gimana nih, apa namanya, mhm, setelah Pak Dodi tadi ngobrol-ngobrol dengan saya pengen tahu nih, mmm, apa nih yang Pak Dodi rasakan? mmm. Saya sangat merasa tenang sekali ya, merasa lega karena unek-unek dalam hati saya ini bisa tersampaikan kepada Bapak ya. Intinya kepada Bapak, ya umumnya jadi unek-unek saya bisa dicurhatkan dalam metode
yang saya alami, Pak, ya. Dari Oke. awalnya saya bingung pemilihan metodenya, sekarang sudah ada, jalan keluar atau titik temu dengan Bapak, alhamdulillah sudah terpecahkan, Pak. Oke. Selain itu nih Pak Dodi, Mhm, menurut Pak Dodi, ketika saya melakukan coaching tadi, mhm, eee, apa ya, ada nggak, atau, kata-kata yang membuat Pak Dodi, bingung? mhm. Dari kata-kata Bapak semuanya enggak membuat saya bingung, Pak. Saya tangkap dengan baik, dengan nggak ada yang membingungkan. Oke. Mmm, Jadi itu ya Pak Dodi, apa yang dirasakan Pak Dodi. Jadi Pak Dodi merasa terbantu gitu ya, iya, saya atas permasalahan dengan yang Pak Dodi rasakan gitu ya Pak Dodi ya? iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya kita coba, mungkin, itu udah menjadi, apa, umpan balik, dari Pak Dodi buat saya, Sama, ya. iya, Ya, Pak. alhamdulillah kalau misalnya Pak Dodi sudah merasa terbantu gitu ya, Iya, dengan, apa namanya, dengan, kita ngobrol-ngobrol seperti ini, iya, saya gitu. juga, Pak. Oke, mungkin, kita cukupkan ya Pak Dodi ya? Iya, Pak Agus. Oke, jangan lupa nanti, kalau memang sudah dipraktekkan, bisa WA-WA saya lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap, Pak Agus. Ya, saya pengen tahu Mhm, juga nih hasilnya seperti iya, apa nanti. iya, siap. Oke, terima kasih Pak Dodi. Terima kasih, saya juga banyak-banyak terima kasih karena, Bapak memberikan, apa ya, titik temu ya, dengan ngobrol sama Bapak, bisa saya curhat lah. Siap Pak Dan Dodi. saya merasa lega. Terima kasih banyak Pak Agus Siap siap. atas waktunya, saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Pak. Oke. Lanjut Pak Dodi. Kita coba isi refleksi lagi. Oke, siap. Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Berjalan ya, Pak, dengan baik ya? Iya, Siap. dari alur tirtanya ya, Pak ya? Iya, Pak. Bapak sudah berjalan dengan baik. Oke. Percakapan berjalan dengan baik. Ya. Sarung Bapak di kisaran yang jadi baik. Poin Oke, kedua, Pak, dengan baik. yang perlu tingkatkan dari saya apa? Mungkin Pak Dodi, Mhm. apa namanya, tadi banyak sekali apa namanya, mengulang, Iya, iya. mengulang pertanyaan Iya, ya. betul, Ini betul. hanya masukan aja Pak Dodi. Siap, Jadi iya, betul. Pak Dodi tadi sebetulnya saya udah coba menjawab dan saya Mhm. udah coba kembalikan Pak Dodi nanya lagi ke awal gitu ya Pak Iya, Dodi. iya. Ya Iya, jadi Pak. eh, Tidak apa ya namanya? kurang Kalau dari kurang pertanyaan-pertanyaan sih membuat pertanyaan saya rasa cukup bagus Pak Dodi. Dari ya, pertanyaan Pak Dodi cukup menggali, cuma Pak mhm. Dodi terkait apa namanya Kembali tahapan lagi ke tirtanya. iya, Ya, betul, jadi betul. masih bingung tahapan tirta kira-kira ini udah nyampe mana nih? Apakah Iya, masih diidentifikasi masalah atau sudah ke rencana gitu ya? iya. Apa udah Jadi ke saya tanggung sendiri jawab? tadi, waduh Pak Dodi kayaknya kebingungan nih udah nyampe mana gitu lihatnya. Iya, betul, Pak. Saya masih belum nyatet juga semalam agak ini sih, agak ngantuk. Sama Pak, saya juga baca-baca semalam, Aduh. aduh kata saya juga bingung sebetulnya menerapkannya. Cuma seharusnya gini Pak Dodi, ini masukan aja ya. Iya, siap. Ketika Pak Dodi nanti meng-coach, minimal Pak Mhm. Dodi ada di situ tahapan-tahapan tirtanya, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya. Jadi Pak Dodi kira-kira nih, oh udah nyampe sini nih, jadi kita nggak balik lagi ke atas ke rencana Iya, lagi iya, gitu. iya, Ya, sebetulnya begitu sih, Pak, ya. iya, jadi saya kok ini balik lagi ya ke rencana lagi kata saya gitu tadi. Saya Masukannya mungkin itu saja sih, Pak. iya, Ya, eee, mungkin saya juga bingung, Pak, ya, ngelihat iya, ke ini
Aduh. Justru Pak, saya baca-baca kalau saya baca-baca, Lebih banyak. percakapan orang lain, Heeh, ya, justru kita bingung. iya, lebih Makanya, lebih bingung saya gitu, Pak. iya, justru kok ini balik lagi ke sini, karena Mhm, saya juga, baca dari teman juga referensi YouTube ya. Jadi iya, saya, "Kok makin pusing?" kata makin saya. pusing, iya, Ya akhirnya betul. mah lihat sendiri aja yang penting mah ada tirtanya gitulah. Aduh, iya, Pak. Kalau menurut Pak Dodi sendiri nih, buat Mhm, saya, kira-kira apa yang harus ditingkatkan nih? kalau Bapak sih udah bagus ya, cuma, Iya, menurut saya ceritanya sudah lumayan bagus, Pak, menurut saya ya. Ya, mudah-mudahan lebih, apa ya, lebih meningkat ajalah dari cerita yang Bapak udah sampaikan, jadi lebih bagus lagi gitu ceritanya. Da oke siap Pak Dodi. dari sebelumnya juga sudah bagus, cuma ya mungkin kalau misalkan lebih ditingkatkan ya lebih bagus aja gitu, Pak. Siap Tapi Pak Dodi. sebetulnya sudah bagus Siap menurut siap Pak saya. Dodi. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Dodi. Ya, siap, sama-sama, Loh, Pak. saya juga tadi kata saya, di awal tadi ya, waduh ini Pak Iya, Dodi kayaknya kebingungan apa gimana ya kata saya. Saya iya, bukannya ini ya Pak Dodi ini iya, masukan aja gitu biar iya, kita sama-sama, iya, belajar. nggak apa-apa, Pak. Benar, benar, siap. Ya, lanjut nih Pak Dodi untuk yang, Poin ketiga ya? iya yang nomor 3 Hmm, Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present. Jadi, tadi fokus ya, fokus fokus, mendengarkan gitu ya, ya, apa yang disampaikan, fokus. fokus, yang ketiga, Pak, ya? Iya, berusaha fokus, fokus dengan apa yang disampaikan dan coach. Masalah fokus mas saya juga fokus kan, Pak. Iya, kalau fokus malah justru bagus, Pak. Saya akui untuk tingkat fokusnya, apa namanya, pertanyaannya juga mantep, Pak, saya akui. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu cuma yang saya bingungkan itu Pak Dodi bingung muter-muter alur Iya, aja gitu, iya, Pak. mhm. Bener, Jadi saya ini saya ada di apa atas, ini ada di bawah. iya gitu, kayak mungkin ya nggak tahu juga ya apakah memang bisa begitu gitu ya, tapi Penempatannya nantinya apa yang dikhawatirkan nanti ketika itu terjadi pas, mhm, bulat apa muter-muter di situ aja ya, nanti nggak nemu-nemu gitu loh Pak ya, Dodi. siap, Pak. Berarti apa yang disampaikan coaching berusaha fokus dengan apa yang serta menjadi menjadi pendengar yang baik aja lah. Ya, Nomor 4 Pak Dodi. ya, Lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya tadi gimana ya? kalau Kira-kira? saya kalau saya mah kan, tahapannya aja ya, Iya. eee, Berarti untuk Pak agak Dodi berarti semacam apa ya? tahapannya agak Lebih bingung kan, memahami tentang tahapan tirta lah gitu tahapan ya. cerita ya. Ya karena yang dirasakan itu. Kalau Bapak mah enggak menurut saya mah, ya kalau menurut saya Bapak udah bagus, mungkin, kemasan kalimatnya aja mungkin, Pak, ya. Ya siap. Jadi jelas Berarti gitu. public speaking-nya ya. Iya, iya, Oke. Macam kemasan, kemasan atau apa ya? eh, pembicaraan pembicaraan agar lebih mudah. Oke, eh, udah sih Pak ya, Ya, udah terisi ya. umpan balik ya, Pak? Ya. Ya, udah kan tadi umpan balik. Umpan Oh, balik. Oh, yang Bapak belum ya? belum. Oke.
yang kan tadi kata Bapak, apa perasaan saat di coaching itu tadi yang saya merasa terbantu. Oh, ya ya, siap. Memang belum dicatat ya tadi yang pas terakhir Belum, ya, "Kak Dodi ini udah belum. umpan balik belum?" kata saya. Oh, sebelum. Oke, siap. Sudah? Saya, merasa, apa namanya, terbantu setelah di-coaching dengan Pak Dodi, Ya, terbantu. sehingga, apa yang saya rasakan, apa namanya, yang tadinya buntu, alhamdulillah setelah tadi coaching, Mm-mm. menemukan sebuah solusi terkait, anak yang belum bisa baca atau anak yang lambat baca. Selanjutnya terserah Pak Dodi kata-katanya. Oke. Oke, ini nyampe jam berapa sih, Pak? Sampai jam 30, 14.30 kalau nggak salah, Pak. Oke, 5 menit lagi ya Pak Dodi ya. Iya, Oke, kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak Dodi. iya, Ya, iya, Pak. sambil nunggu 5 menit lagi. Mm-mm. Nah, tadi nih Pak Dodi, Iya, terkait Pak. yang ini aja kita masalah Tirta. Mm-mm. Masalah Tirta. Tadi kan di tahapan Tirta, Pak Dodi sendiri bingung, saya sendiri juga bingung gitu ya. Iya, Pak. Eh, Orang kira-kira Pak Dodi Iya. untuk apa namanya mengatasi kebingungan Mm-mm. ketika Tirta ini apa sih menurut Pak Dodi? Sebetulnya kurang penguasaan aja ya, Pak. Eh, Mungkin yang saya baca itu kebanyakan 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 versi ya. Ya, Jadi, jadi terlalu eh, banyak referensi gitu ya Pak Dodi. iya, Jadi, bingung saya. oh ini mah menurut si ini nih. Jadi Pak Dodi gini, ketika menyampaikan nanya, oh kok yang ini belum ya kata-kata yang ini gitu mungkin ya. Iya, saya bingungnya di situ. Oh, ini juga belum kata saya. Saya mau Jadi mau mau tekniknya cat teknik menghafal gitu ya. mau catat nih permasalahan Bapak ya semalam. Iya. Takut berubah masalahnya. Bingung. Akhirnya mencatat poin-poinnya aja gitu, yang apa Nanti yang saya. semalam juga saya mau WA ke Pak Dodi. Heeh, Waduh kata saya WA lah ke Pak Dodi nih kita mau ngobrolin apa gitu ya. heeh. Saya juga mau Tapi WA. kata saya kalau misalnya direncanakan Hmm, justru akan apa namanya lebih iya, apa namanya mhm, kurang-kurang mengalir iya, mengalir lah Pak Dodi. heeh, Jadi kitanya nanti terlihat kaku gitu iya, ketika fokus pada bacaan gitu. iya, betul. Jadi, Saya tapi, juga, tadi udah cukup bagus pertanyaan yang Pak Dodi juga, wah mantap. Saya sendiri, bisa, apa namanya, menggali yang apa yang saya harapkan gitu. cuma susunannya aja, Pak, ya, Iya betul. yang Jadi, bolak-balik apa namanya, tahapannya gitu. Jadi, tahap, iya, terasa muter-muter gitu, Pak. mhm, Jadi iya, udah nih pertama Pak Dodi udah nanyakan ke tujuan ke mhm, saya. mhm, Udah nyampe misalnya ke identifikasi, balik lagi ke udah nyampe nih perencanaan, udah mhm, rencananya, dan balik iya, lagi Pak Dodi ke identifikasi. iya, Balik lagi Pak Dodi itu heeh, ke identifikasi menurut Bapak, iya, apa nih yang harus emang dilakukan, kan itu identifikasi iya, lagi, emang gitu. betul Jadi sih, balik gitu. emang betul. Saya juga, merasa gitu tadi. Iya. Ya, tapi udah terlanjur lah, udah. Iya, nggak ya ini kan kita juga namanya juga berlatih Pak, nggak Iya, jadi masalah, iya, Pak. ya. Saya Sama juga saya juga bisa teuing henteu pas ngalaksanakeun kemah. saya juga semalam mau nanya ke Bapak ya, apa Iya, yang dibahas ini, masalah apa, takutnya yang baru, mau ngonsep mhm. pertanyaan, nantinya nggak alami gitu, Pak, ya. Iya, berarti Saya sama saya juga heeh, sepemikiran gitu, Pak. saya nggak mau kalau nggak alami gitu ya. Iya, Heeh, lebih baik ngalir aja iya, ngobrol ngalir biasa aja gitu. gitu. Ya kan Yang coaching penting ini kan solusinya ada jalan keluarnya lah, iya, intinya seperti itulah, Pak. coaching ini kan untuk rekan ya, bukan Iya, untuk untuk rekan. bukan untuk atasan maksudnya. Iya. Apa adanya aja lah gitu. Iya, apa adanya, apa yang kita ketahui, jangan sampai, apa Mhm, namanya, ketika, kita apa, kayak, tadi Pak Dodi saya kan udah memberikan solusi nih, iya, kayak Anta kan. Jadi, mhm, coach itu tidak memberikan solusi, cuma iya, mendorong, iya. gitu, Saya juga mendorong, lupa tadi eee saya iya, ngomong. untuk, si coaching ini, apa namanya, menimbulkan ide-ide baru dalam dirinya, itu aja Iya. sebetulnya, intinya. Saya juga semalam, mmm,
sempat mau nanya sih ke Bapak gitu. Nantinya nggak alami lah gitu. Iya. Ya, Oke, terus kan kita kembali ke main room ya? oh, Apa gimana nih? nggak tahu nih. Belum kali, Pak. Sebentar lagi, 1 menit lagi ya? 1 menit lagi. Enggak, maksudnya rekamannya kita matiin. Harus ke Pasil ya. Oh, harus pas ya? Ya, tunggu aja. Nanti juga ada pemberitahuan, Pak. Hmm. Biarin. Eh, kalau konsep semalam saya itu dipikir kan ini coaching ini supervisi akademik kan tujuannya dalam model ini, Pak ya, Iya, untuk supervisi teman kan. Jadi kalau nggak alami gitu kayak gimana gitu. iya Ya, betul Pak. namanya juga kan dialog dengan teman ya. Iya, Nggak dialog harus dengan serius maksudnya gitu, tapi serius juga berbobot gitu iya maksudnya. gitu. Sersan lah, serius Tersan, tapi santai. santai tapi berbobot kan gitu. Iya, betul. Tujuannya ke situ. Ya kalau apa namanya? Kalau dibikin skenario sih gampang-gampang aja, ngalir-ngalir aja gitu, Pak. Iya, Pak. Saya Nih, Pak, bingungnya kalau nggak percaya nih, buat saya skenario mah kalau tapi punya temen dapat minta, pas saya saya, lihat, oh bingung saya adalah mendingan simpen aja lah kata saya. saya juga udah buat skenario mah. Cuma waduh lupa. Lupa yang nginget-nginget pertanyaannya. Ah, mungkin udah dari Bu Pasil. Semoga aja dapat nilai bagus. Insya Allah Pak, yang penting apa namanya kita udah berusaha, adapun kita masih kekurangan ya wajar lah kata kalau menurut saya karena kita kan masih proses Pak ya. Nanti Insyaallah. juga dengan kita banyak melakukan, insya Allah lah apa saya sih nggak muluk-muluk Pak ya. Kalau Ya. saya pribadi nggak apa namanya nggak harus begini gitu, nggak cuma semacam apa ya bentuk pengembangan diri saja kalau saya masih. Susunan ceritanya saya masih agak bingung kalau kalau kita udah menguasai, mungkin kurang kurang menguasai aja ya. Iya. Ya, sama Pak kalau disebut menguasai mah saya juga justru saya mah bacanya apa tirtanya doang ke belakangnya saya di skip loh banyak sih. Saya mau ngonsep takut materi yang Bapak sampaikan lain lagi gitu. Lain kan tadi di Mhm, awal kita bikin ini kalau misalnya mau ya ayo ayo gitu jangan dibikin pusing itu mah Pak. Saya iya. juga kalau misalnya Pak Dodih baru lagi bingung juga. Makanya gitu, tadinya saya mau mau ganti ya, eh, Iya. takut nggak enak mau ngangkat ini, apa, yang berkelahi di sekolah itu, Pak, kemarin itu, Oh, terus orang tuanya kan nggak terima teanya, tadinya mau ngangkat itu, ya udahlah iya. yang kemarin aja. Justru kalau yang itu Pak di saya juga kejadian sampai guru apa namanya Mhm, gurunya dikeroyok sama masa di saya mah Pak. saya mah sampai ke sekolah gitu, bukan Ya saya sih, tapi mah bukan teman. orang tua yang ke sekolah, masa Pak di gurunya di gini nih. Ada Oh kali di YouTube juga lihat oh sampai viral di YouTube gara-gara apa nyubit anak oh, di ini, Pak, di apa, di Majasari. oh, Aneh lah. Bukan di sekolah saya, sekolah tetangga. ya, Cuma saya kenal, saya akrab dengan orangnya itu, dengan gurunya. Padahal menurut saya gurunya baik loh. mhm Dia membawa sekolah itu banyak sekali prestasi dalam olahraga. mhm, tapi dia Cuma cuma nyubit doang? ya cuma karena dia mungkin emang anaknya ini satu ada sedikit kebutuhan khusus Mmm, ya terus dia juga apa namanya punya semacam penyakit ketika kena cubit langsung merah oh oh, gitu Pak. alergi ya? Ya, alergi gitu bentol. Mmm, Nah, ketika sudah melaksanakan, itu juga apa, si guru ini udah minta maaf langsung langsung WA dengan orang tuanya. Justru dia mhm ini udah bawa obat mau ke rumahnya sepulang sekolah. mhm, Pagi-paginya langsung dihajar itu Pak sama masyarakat.
Oh, itu langsung dicabut sekolah. enggak sama orang tuanya, sama masyarakat itu mah? Justru nggak ada orang tuanya karena orang tuanya udah clear. Jadi Oh, sama orang tuanya udah clear. udah clear orang tuanya. Ada gitu ya? Saya juga sebagai rekan sesama guru gitu, Pak ya sakit hati lihatnya ketika teman Iya. kita guru diberlakukan seperti itu. Mhm. Itu sempat meninggal, Pak, ya? Enggak? Eh, Meninggal enggak? enggak, Oh, enggak. ada sekarang mutasi dia dari Majasari ke Pandeglang. Hmm. Itu mah digebukin atau gimana, Pak? Enggak sih, cuma ditarik gini, digusur, hampir-hampiran mau digebukin gitu ya. Cuma masih ya di situ masih ada kepala sekolah gitu. Cuma awalnya aja tanpa bilang kepala sekolah langsung nendang ke kelas, langsung ditarik, langsung gitu dibawa, baru kepala sekolah ngejar gitu. Mungkin udah Oke, cukup, Pak, matiin aja. oke siap siap Pak Dodi. Nunggu dari Ibu Pasil aja kita. Siap. Tapi matiin gitu itunya mungkin. Oke. Kan udah 60 menit ya?